Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala millati Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga malam hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita semua bisa melaksanakan ibadah Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima amal ibadah kita, Allah lipat gandakan pahalanya, dan mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan dapat memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatul uzma Rasulullah diberikan kepada kita bersama keluarga kita dan seluruh umat Islam yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini izinkan saya Al-Fakir menyiapkan kultum Ramadan dengan tema menahan amarah. Salah satu bukti betapa agungnya dan mulianya bulan Ramadan, seorang ulama dari Mesir yang bernama Al-Qastilani, beliau memberikan beberapa nama di bulan Ramadan. Di antaranya adalah Syahrut Tarbiyah wa Ta'lim, yaitu bulan pendidikan dan pengajaran. Memang di bulan Ramadan adalah salah satu kesempatan kepada kita untuk mendidik, mengajarkan kepada diri kita, mengajarkan kepada anak istri kita, keluarga kita, agar menambah pendidikan rohani kita terlebih. Dan begitu pula kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang mulia ini, di bulan yang barokah ini, di bulan yang diperingati beribadah khusus seluruh umat Islam sedunia, adalah bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan pun nantinya dapat menjadi saksi kita bahwa kita bisa ibadah di bulan Ramadan yang mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, salah satu di antaranya kita perlu mendidik diri kita untuk menahan amarah. Amarah adalah salah satu akhlak yang tidak baik
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sendiri mengajarkan kepada kita semua agar kita bisa menahan amarah. Dan ini salah satu ciri orang bertakwa kepada Allah. Wal kadziminal ghaidz, yaitu menahan amarah. Dan salah satu orang yang dapat menahan amarah dijanjikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan masuk ke dalam surga. Bukan ini yang kita harapkan, kita masuk surga. Kalau salah satunya Rasulullah memberikan ciri-ciri orang yang masuk surga, salah satunya adalah bisa menahan amarah. Pada suatu ketika ada seorang datang kepada Rasulullah. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilan nar, yudkhil jannah." Rasulullah menjawab, "La taghdab walakal jannah." Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang dapat memasukkanku ke surga. Rasul mengatakan, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, kalian akan masuk surga. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau kita melihat dari segi fisik, pendidikan fisik jasmani kita dan rohani kita, memang amarah adalah tidak menguntungkan kedua-duanya. Bagaimana kalau Pak Dokter mengatakan marah itu akan menimbulkan darah tinggi, bisa menimbulkan serangan jantung, bisa menimbulkan serangan stroke. Ini dari segi jasmani. Belum dari segi rohani yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kalian marah posisinya berdiri, maka duduklah kalian. Kalau duduk masih marah, berbaringlah kalian. Kalau berbaring aja masih marah, bangun mengambil air wudhu. Karena marah itu panasnya panas api neraka, yang bisa memadamkan adalah air wudhu. Itu Rasulullah memberikan tip-tip supaya kita meredam kemarahan. Kita sebagai manusia memang kadang-kadang cenderung ada permasalahan ini, dikit-dikit emosi. Tapi ini Rasulullah mengajarkan kepada kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau Anda marah pas kamu puasa, bilang, saya sedang berpuasa. Ini salah satu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Beberapa bahaya daripada kemarahan. Di antaranya adalah marah. Orang-orang yang sedikit marah. Marah boleh. Kalau agama kita dilecehkan, kita boleh marah. Tetapi jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Yang pertama adalah akan merusak iman. Orang yang marah itu akan merusak iman. Sayukianya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kiranya bisa mengendalikan diri dari emosi. Karena Rasulullah mengatakan, al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidus sabru al-asal. Marah itu dapat merusak iman seperti pahitnya buah jadam menghilangkan manisnya madu. Saking pahitnya sampai madu pun kalah yang manis itu. Begitu rusaknya orang yang beriman tapi
mengedepankan emosi-emosi. Apalagi saat habis pemilu pas, dikit-dikit orang marah, tersinggung partinya diomongin marah, tersinggung idolanya dikit-dikit disalahkan marah, begitu. Kita sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah bisa mengendalikan diri dari sifat marah sehingga kita akan mendapatkan janji Rasulullah, maka kita akan mendapatkan surga. Begitu juga kemarahan kalau di rumah tangga, mengadakan konflik-konflik di rumah tangga itu pun tidak baik. Makanya marah itu kata Rasulullah harus kita kendalikan. Yang kedua, orang yang marah mudah mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Makanya orang mukmin ketika marah harus ingat kepada Allah, bagaimana janji Allah, janji Rasulullah, sehingga pada saat marah dia bisa mengendalikan kemarahannya. Dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, uzkurni hina taghdabu, uzkurka hina aghdabu." Wahai anak Adam, ingatlah kepada kamu, ingatlah kepada kami ketika kau marah, dan aku akan ingat kepadamu ketika aku marah di hari kiamat nanti. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Karena apa? Pembalasan di hari kiamat itu adalah pasti. Yang baik akan dibalas baik, yang buruk akan dibalas buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang yang saat marah ingat kepada Allah hingga dia bisa mengendalikan marahnya, maka di hari kiamat saat Allah marah kepada orang-orang yang durhaka, maka diingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, mudah marah akan mudah menyulut kemarahan orang lain. Ini aneh. Orang yang suka marah tidak senang kalau dimarahin orang lain. Orang yang pemarah pun tidak suka kalau dimarahin orang lain. Maka dari itu, kemarahan-kemarahan yang kita lakukan kepada orang lain akan menimbulkan bencana, cerai-berai, yang dulunya akrab menjadi renggang, yang dulunya baik menjadi enggak baik. Ini adalah sebuah kemarahan. Maka orang-orang yang marah, yang bisa dikendalikannya dengan baik, ini adalah orang-orang yang dianggap Rasulullah orang-orang yang hebat. Laisa syadidu bisur'ati wa innamas syadidul ladzi yadliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat bukanlah orang yang dapat mengalahkan lawan, tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan amarahnya dikala dia saat itu bisa melampiaskan marahnya, tapi dia kendalikan dengan baik. Inilah bentuk-bentuk yang diajarkan Rasulullah SAW agar kita semua kiranya dapat mengendalikan amarah, dan mudah-mudahan kita sebagai seorang mukmin yang telah diajarkan Allah melaksanakan ibadah puasa untuk mengendalikan nafsu kita, mengendalikan hal-hal yang tidak baik, kemudian melaksanakan hal-hal yang baik di Ramadan ini. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah, dan setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah untuk melaksanakan hal-hal yang baik,
meninggalkan hal-hal yang berbau maksiat, dan Allah sudah membantu kita untuk mengikat setan-setan sehingga bulan ini kita mudah melaksanakan kebaikan, kita pun mudah meninggalkan keburukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan sayang kepada kita. Barangkali kesempatan yang Allah berikan, sehat kita bisa berpuasa, Allah ingin kita tambah amal kita, Allah ingin dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesempatan yang baik pada bulan ini adalah jangan kita lewatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita, iman kita ditingkatkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bila Allah memanggil kita semua nanti dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, dan bila Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, mudah-mudahan Allah berikan istiqomah menjalankan kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian kiranya saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan kita bisa menjalankan bersama-sama, dan Allah memberikan rahmat kepada kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان